Kita ada Hyundai Ioniq 5 ya, milik customer kita yang kemarin sudah melakukan level up versi pertama, yaitu menambahkan DSP ampli untuk sistem audio mobil Ioniq 5 yang datang sudah dengan menggunakan Bose ya. Tapi setelah dipakai ternyata emang hasilnya masih belum bisa maksimal. Kenapa? Karena speakernya masih standar. Jadi kita sarankan biasanya untuk pergantian sistem audio mobil yang sudah menggunakan sistem audio mobil bawaan seperti Bose ini, kita perlu menambahkan satu buah DSPM untuk dituning ulang ya suaranya. Terus speaker juga diganti ya. Pemasangan speaker itu tergantung berapa titik yang Anda inginkan. Jadi speaker yang di Ioniq 5 ini sudah datang dengan depan ada 4 titik ya, terus ada speaker center juga, di belakang ada 2 titik dan ada subwoofer. Jadi tergantung Anda menginginkan seberapa jauh sistem Anda bisa berkembang ya. Nah, untuk yang di Ioniq 5 ini kita akan menggunakan sistem depan dulu yang kita rubah ya, karena DSPM-nya sudah terpasang. Nanti kita akan upgrade lagi, kita tarik kabel baru ya. Dan speaker yang kita gunakan itu akan kita gunakan yang K2 Power M. Jadi ada fragnya ya, yang ini komponen terbaru dari vokal yang K2M ya. Ini datang dengan full range ya. Terus ada 3km-nya. 3km-nya kita akan gunakan ini sebagai center aja. Jadi speaker center nanti kita akan pasang 3km. Dan yang di pintu ini nanti akan kita pasangkan mid bass yang 6,5 km. Jadi ini menggunakan full K2M ya, K2 Power M. Jadi ini speaker yang terbaru dari vokal. Vokal ini berarti ada yang Elite Series yang KX ya, dan ada yang K2 Power M, ini yang versi terbaru di bawah Utopia M. Nanti kita akan pasangkan mid bass di bagian pintu dengan menggunakan housing aluminium juga ya, biar bagus hasilnya. Dan ini juga biasanya kita karena untuk menjaga kualitas mid bass ini biar bertahan lama, kita juga bikinkan buat ini custom 3D ya. Kita pasangkan juga buat covernya, jadi biar nggak debu, air atau bisa dalam kotoran yang masuk ke dalam, kita bikin jaga bahwa kualitas mid bassnya ini bisa bermain dan bisa bertahan lama ya. Jadi kita buatkan juga cover belakang, karena ini dia buat ya lubang buat pendingin magnetnya ini sangat besar sekali ya, diameternya lumayan besar, ini bisa masuk puren malah. Nah, ini kita buatkan covernya, jadi buat cover biar pelindungnya biar bagus. Nah, selain itu juga kita ada dudukan yang buat center speakernya, nanti kita akan buatkan juga ya. Nanti kedudukannya ada di belakang head unit. Jadi ini speaker center akan kita gunakan sebagai channel speaker center ya. Jadi untuk di sistem audio Bose ini ada speaker center, jadi kita gantikan dengan speaker mid-range dari K2M. Oke, karena jadi yang belum pernah lihat speaker Bose ya, ini kita lagi bongkar ya. Ini speaker bawaan standarnya Hyundai Ioniq 5 yang sudah menggunakan sistem audio Bose ya. Jadi kalau Anda lihat speakernya ya sepertinya biasa aja ya, nggak ada satu keistimewaan dari speaker yang digunakan. Nah, terutama juga tweeternya ya, ukurannya kecil, diameternya kecil, dan pasifnya cuma menggunakan kapasitor kecil. Jadi untuk suara sebenarnya untuk speaker-speaker standar bawaan mobil yang sudah ada mereknya, biasanya Meridian, Bose, Bowers, Wilkin, yaitu speakernya masih standar banget. Nah, kita akan ganti perbandingannya antara dengan yang speaker aftermarket. Kamu bayangkan aja, ini speaker aftermarket dari vokal ya, dengan model seperti ini, bahan karbon Kevlar. Anda bisa lihat size magnetnya juga ya. Jadi secara suara juga kualitasnya akan berbeda jauh, terutama juga di bagian area tweeter ya. Nah, perbandingan antara yang aftermarket dengan yang OEM. Jadi bisa dilihat bagaimana nanti kualitas suaranya bisa berkembang jauh dari yang speaker standar dengan menggunakan DSP ampli dibandingkan dengan yang speaker yang sudah kita ganti aftermarket dengan yang DSP ampli. Nah, yang kemarin yang level 1 kita sudah tambahkan satu buah DSP ampli ya, yang 8 channel dari Alpine yang R600, sudah dipasangkan dengan kabel plug and play-nya langsung melalui amplifier Bose-nya ya. Jadi semuanya kabel plug and play, ditambahkan satu buah amplifier mono yang 3A1 ya. Ini, nah nanti level selanjutnya yang kita sarankan adalah digantikan subwoofernya dengan yang aftermarket. Nah, nanti sudah di planning akan digantikan dengan yang aftermarket. Jadi speaker bawaan subwoofer yang dari Bose ini ya, yang posisinya ada di sini, nanti kita akan gantikan juga dengan subwoofer aftermarket dengan tambahan pembuatan box custom ya. Tapi posisinya semua masih bisa flat. Nah, sekarang kita nanti akan perlihatkan bagaimana instalasi speaker ya, terutama di bagian Ioniq 5 di bagian depan ya, pintu depan, woofernya yang 6,5 in di bagian pintu, nanti yang tweeternya kita custom juga, sama pemasangan speaker center. Jadi tunggu aja videonya di channel Kartens Audio Jakarta.
balik lagi di Kartens Audio Jakarta. Nah, Kartens, kita baru aja nih nyelesain mobil Hyundai Ioniq 5. Ya, di belakang ini, jadi untuk Hyundai Ioniq 5 ini kita udah upgrade speaker depannya itu menggunakan vokal K2M, vokal terbaru, dan centernya itu kita ganti menggunakan midrange-nya vokal K2M. Nah, Kartens penasaran nggak sih untuk hasil pemasangan dari Ioniq 5 oleh tim Kartens Audio Jakarta itu seperti apa sih? Yuk, sini ikutin Val ya, kita cek untuk hasilnya. Nah, Kartens, Val udah di dalam mobilnya nih. Jadi penampakannya Kartens bisa lihat ya. Jadi bagi para pemilik Hyundai Ioniq 5, jika ingin suaranya lebih bagus, gak perlu khawatir. Kalau misalkan hasil suaranya pengen lebih bagus, terus juga Twitternya pengen tetap di tempat standar tapi ingin dikeluarkan, tenang aja. Datang aja langsung ke Kartens Audio Jakarta, kita punya solusinya. Jadi ini untuk housing Twitternya itu kita customize, tetap tampilan OM Lux, kita akan cetak baru housingnya. Terus untuk speaker centernya ini posisinya ada di tengah-tengah sini, kita pakainya vokal K2M. Dan untuk mid bassnya dari vokal K2M juga. Jadi hitungannya sebenarnya sih ini tuh 3-way, cuma memang untuk mid range-nya kita gunakan untuk di bagian center. Terus di sini juga ada penambahan satu buah controller, posisinya ada di tengah-tengah sini. Dan di bagian belakang untuk subwoofer itu tetap kita menggunakan yang standar, jadi hanya ada tambahan satu M prosesor dari R600 dan satu monoblok dari Crescendo 3A1. Nah, karena penasaran nggak sih untuk hasil suaranya? Yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Bagi Kartens nih yang pengen mobil itu tuh tetap tampilan OM Lux untuk terutama ya di mobil Hyundai Ioniq 5 dan menginginkan hasil kualitas suaranya tuh yang bagus, bisa langsung datang ke Kartens Audio Jakarta. OM Lux yang akan kita buat itu tampilannya, penempatannya tetap di tempat original. Jadi housing originalnya itu tidak kita gunakan, tapi kita akan cetak baru lagi. Jadi untuk tampilannya seperti yang ada di Ioniq 5 ini. Nah, Kartens, gimana untuk audionya? Bagus kan? Jadi siapa nih yang pengen audionya tuh sama seperti di Hyundai Ioniq 5 ini? Bisa langsung datang ke Kartens Audio Jakarta, atau kalau misalkan Kartens mau tanya-tanya dulu, bisa dengan advisor kami, dengan senang hati akan membantu Kartens. Jadi tunggu ya untuk video-video selanjutnya, dan see you another video. Bye bye.